Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Renegade Immortal episode 117. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Wang Lin kembali ke suku pemurnian jiwa setelah gagal menemukan Hu Pao di penjara kegelapan. Ia disambut sebagai leluhur dan membangunkan muridnya, Sisan, lalu menghadiahkan teknik kuno sebelum melanjutkan perjalanan kultivasinya. Sementara itu, Hu Pao yang hilang ternyata berada di gurun kuno dengan seorang kultivator misterius. Di sisi lain, Wang Lin menghadapi masalah besar terkait Yao Sisu yang ia tahan dalam bola pembatasan. Kebencian wanita itu terlalu berbahaya, memaksanya menahan dan menyegel ulang kekuatannya hingga ia cukup kuat untuk menangani ancaman dari leluhur darah. Setelah 2 bulan, Wang Lin bersiap menuju kota iblis untuk memenuhi janji pertemuan dengan Jenderal Mo Lihai. Kota itu penuh kejayaan dan intrik, mempertemukannya kembali dengan sosok lama, sekaligus memberi kesempatan memperdalam kultivasinya. Menjelang kompetisi Jenderal Iblis, keinginan Wang Lin untuk memperkuat seni pembantaian surgawi membawanya menuju penjara Hong. Dengan bantuan Mo Lihai, ia memperoleh izin masuk dan mulai membunuh para tahanan untuk memahami pencerahan baru. Di episode selanjutnya, penjaga penjara membawa Wang Lin ke bagian penjara yang ia kuasai, sebuah kawasan kandang-kandang besi berisi tahanan yang semuanya dijadwalkan dieksekusi. Para tahanan seperti telah kehilangan kewarasan, beberapa berteriak dan meronta, sementara lainnya hanya menatap kosong. Ada pula narapidana yang mencoba menakuti atau menghina Wang Lin. Tanpa emosi, Wang Lin membalas tindakan mereka dengan energi pembantaian. Seorang tahanan berubah menjadi mumi, tubuhnya mengering sepenuhnya. Sementara helai energi pembantaian Wang Lin menjadi sedikit lebih tebal. Ia terus bergerak dari satu sel ke sel lainnya, meneliti setiap mayat dengan cermat setelah mereka mati. 5 hari berlalu, dan lebih dari setengah tahanan sudah tewas. Namun Wang Lin merasa ada sesuatu yang hilang dalam proses pemupukannya. Sebuah pencerahan yang belum dapat ia sentuh. Su, sang penjaga penjara, akhirnya datang dengan pandangan berbeda terhadap Wang Lin. Ia memberitahu bahwa membunuh para tahanan di tempat ini tidak cukup untuk menumbuhkan hati pembantaian sejati. Hati pembunuh yang sesungguhnya bukan berasal dari pedang yang terhunus, tetapi pedang yang disarungkan. Ketenangan mematikan yang tersembunyi dalam diri seseorang. Karena itu, Su menawarkan membawa Wang Lin ke tempat yang lebih dalam, tempat yang menyimpan niat membunuh yang jauh lebih dahsyat. Sebagai imbalannya, Wang Lin diminta membunuh seorang jenderal iblis bernama Si Xiao, musuh pribadi Su. Wang Lin menyetujui syarat itu. Su kemudian membawanya menuruni tangga lain menuju dasar penjara yang sebenarnya. Sebuah tempat berisi cahaya merah darah dan niat membunuh yang begitu pekat hingga energi pembantaian Wang Lin bergetar, seakan tidak sabar merasakan pembantaian yang sesungguhnya. Di sanalah perjalanan baru Wang Lin dimulai, memasuki kedalaman yang bahkan para penjaga pun jarang menyentuhnya. Tanpa ragu, ia menuruni tangga yang panjang. Cahaya merah darah semakin kuat seiring langkahnya turun. Setelah berjalan selama 1 batang dupa, ia tiba di dasar tangga. Sebuah dunia merah yang luas dan menyeramkan. Tanahnya dipenuhi lapisan darah yang tebal, dengan genangan besar yang tersebar di mana-mana. Tempat tersebut sangat luas, bahkan titik akhirnya tak terlihat. Seperti berada di dalam ruang terpisah tepat di bawah kota iblis langit. Di setiap genangan darah, terdapat orang-orang yang sedang berkultivasi dengan mata terpejam. Tubuh mereka penuh luka mengerikan, namun tetap duduk diam seakan terbiasa dengan rasa sakit. Ketika Wang Lin melangkah masuk, 5 helai energi pembantaian berputar di sekelilingnya dengan penuh kegembiraan. Ia mengambil nafas panjang, aroma darah yang pekat menyeruak ke dalam tubuhnya, membangkitkan niat membunuh yang terpendam. Setelah ragu sejenak, ia duduk bersila di dalam salah satu genangan darah. Niat membunuh dari kolam itu langsung memasuki tubuhnya dan mengalir tanpa henti. Setiap hembusan nafas menambah intensitas niat membunuh dalam tubuhnya. Matanya perlahan memerah, sementara 5 helai energi pembantaian di sekelilingnya mengeluarkan siulan tajam, seolah sangat bersemangat. Awalnya ia mencoba menahan pengaruh itu dengan energi spiritual celestialnya. Namun setelah merenung, ia menyegel pikirannya dan menyerahkan seluruh tubuhnya untuk hanyut dalam arus pembantaian. Waktu berlalu tanpa terasa.
Tiba-tiba, semua orang di dalam genangan darah membuka mata mereka. Niat membunuh yang sangat besar meledak dari tubuh mereka dan memenuhi seluruh dunia merah. Mereka melesat ke udara sambil meraung, lalu saling menyerang tanpa ragu. Ada hampir 1.000 orang di tempat itu. Masing-masing memiliki mata merah dan aura pembunuh yang mengerikan. Wang Lin pun terbang keluar dari kolam. Tubuhnya digerakkan sepenuhnya oleh niat membunuh. Kesadarannya telah terkunci. Yang tersisa hanyalah dorongan untuk membunuh atau dibunuh. Ia menerjang seperti angin badai berdarah, menghancurkan siapapun yang berada di jalur serangannya. Jari iblis, hingga berbagai harta magis ia gunakan tanpa henti. Dimanapun ia lewat, tubuh-tubuh tersungkur dan berubah menjadi mayat. Namun orang-orang yang terbunuh tidak benar-benar mati. Sebuah formasi khusus membuat mereka hidup kembali di kolam darah, menjadikan mereka tidak lebih dari alat yang menyediakan energi pembantaian. Energi itu kemudian menghilang ke suatu tempat, seolah disedot oleh kekuatan misterius. Pembantaian berlangsung lama, hingga akhirnya hanya sedikit lebih dari 100 orang yang tersisa. Kabut darah tebal mengitari tubuh mereka. Tanpa saling bicara atau menatap, semuanya kembali ke kolam darah masing-masing. Wang Lin juga kembali duduk, membiarkan kabut darah selebar 3 kaki menempel di tubuhnya. Setelah beberapa saat, warna merah di matanya memudar. Ia mulai memahami bahwa untuk memperbaiki energi pembantaian, seseorang harus memiliki hati pembantaian, sebuah keberanian dan keteguhan yang lahir dari pengalaman membunuh tanpa henti. Hari-hari berikutnya dipenuhi siklus pembantaian yang sama. Setiap hari, pembunuhan besar terjadi berkali-kali, dan setiap kali, kabut darah di sekitar tubuh Wang Lin semakin tebal. Namun di antara semua orang, ada seorang pemuda berambut hitam dengan kabut darah yang sangat besar, tampak seperti raja di medan pembantaian. Suatu kali, ketika pembantaian berakhir, langit dunia merah mengeluarkan kilatan perak. Dari sana muncul seekor naga perak raksasa yang dingin dan menakutkan. Dengan kekuatan hisapan yang sangat kuat, naga itu menyedot kabut darah dari semua orang, termasuk kabut yang luar biasa besar dari pemuda berambut hitam. Pemuda itu mencoba melawan, namun tubuhnya hancur seketika hanya dengan tatapan sang naga. Meski mati, ia bangkit kembali di kolam darah tanpa kabut darah sedikit pun. Saat naga itu muncul kembali di pembantaian lain, giliran Wang Lin yang menjadi targetnya. Kali ini, Wang Lin tidak melawan. Ia membiarkan kabut darah di tubuhnya diserap habis, kemudian kembali duduk di kolam darah. Kesadarannya semakin jernih. Di dalam ketenangan itu, ia akhirnya memahami inti dari seni pembantaian surgawi. Sebuah prinsip yang menggabungkan kehidupan dan kematian dalam satu siklus. Seperti reinkarnasi itu sendiri. Ketika pencerahan tiba, 5 helai energi pembantaian keluar dari tubuhnya dan membentuk pusaran abu-abu besar di depan dadanya. Pusaran itu menyatu ke dalam tubuhnya, dan seluruh dunia merah berguncang. Aura pembunuhan yang sangat kuat muncul dari tubuh Wang Lin, hingga semua orang yang sedang berkultivasi membuka mata dan menatapnya. Pada saat itu, tubuh-tubuh di kolam darah mulai meledak, satu demi satu, berubah menjadi gas abu-abu yang berputar di sekitar Wang Lin. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar mati, seolah terbebas dari penderitaan yang menahan mereka selama bertahun-tahun. Dunia merah runtuh perlahan, dan hanya 2 orang yang tersisa, Wang Lin dan pemuda berambut hitam yang entah bagaimana masih bertahan. Naga perak kembali turun, menatap mereka berdua dengan dingin. Pemuda itu mencoba menyerang lagi, tetapi tubuhnya hancur berkeping-keping, meninggalkan Wang Lin sebagai satu-satunya yang masih berdiri. Naga perak itu kemudian menatap Wang Lin dengan amarah yang membara, lalu mengeluarkan raungan keras sebelum menerjang. Cakarnya yang besar turun dari langit, seolah-olah seluruh langit runtuh, memenuhi dunia merah dengan aura yang mengerikan. Wang Lin menatap ke atas tanpa gentar. Selama beberapa hari, ia telah berkali-kali merasakan kekuatan naga itu. Kali ini ia tidak bergerak, namun ribuan helai energi pembantaian di tubuhnya bangkit, memancarkan niat membunuh yang begitu kuat, hingga terasa mampu menembus langit. Lebih dari 3.000 helai energi itu melesat bagaikan pedang tajam yang menebas cakar naga. Dalam sekejap, seluruh dunia merah bergetar. Cakar naga perak runtuh oleh kekuatan tersebut, membuat naga itu mengeluarkan raungan yang lebih sengit. Selama hidupnya yang panjang, ini adalah pertama kalinya ia terluka oleh sosok yang dianggapnya seperti semut. Amarahnya memuncak, martabatnya sebagai pedang kaisar iblis tercoreng. Naga itu mengerahkan kekuatan lebih besar. Dari mulutnya muncul sinar energi pedang yang membuat dunia merah seperti akan hancur. Sinar itu melesat cepat ke arah Wang Lin. Merasa bahaya besar mendekat,
Wang Lin bergerak secepat kilat menuju pintu keluar, bukannya menyerang balik. Ribuan energi pembantaian menyusulnya dan berubah menjadi segel yang menempel di setiap bagian tubuhnya, membentuk lapisan perlindungan yang sangat tebal. Ketika energi pedang naga itu mendarat di tubuhnya, segel-segel itu bergetar keras dan retak satu persatu. Namun Wang Lin terus berlari hingga berhasil melesat keluar dari pintu masuk. Di detik terakhir, suara lemah dari pria berambut hitam terdengar meminta pertolongan. Di dalam dunia merah, naga perak terkejut. Serangan mautnya telah berhasil ditahan. Baginya, itu adalah penghinaan yang tak termaafkan. Tanpa memedulikan siapapun lagi, ia menghilang untuk mengejar Wang Lin. Pada saat bersamaan, di istana kekaisaran, pedang perak milik Kaisar Iblis melepaskan cahaya kuat, lalu terbang menembus atap dan menuju langit. Energi pedangnya begitu kuat hingga seluruh kota iblis langit merasakannya. Para jenderal iblis, panglima tertinggi, hingga tokoh-tokoh penting lainnya menengadah ke langit dengan rasa terkejut dan penasaran. Di tempat lain, seorang pria berambut hitam yang merupakan jenderal iblis nomor 1, Mo Fei, ikut mengamati cahaya perak itu. Wajahnya tampan dan tekad kuat tampak terpancar darinya. Yang mengejutkan, ia memiliki wajah yang sama persis dengan pemuda berambut hitam yang terkurung di penjara Hong. Mo Lihai di kediamannya merasakan firasat buruk ketika melihat pedang kaisar menuju arah penjara Hong. Ia sulit percaya bahwa Wang Lin dengan tingkat kultivasinya bisa menyebabkan pedang kaisar bergerak. Namun semakin ia mencoba menepis perasaan itu, firasat buruknya justru semakin menguat. Di sisi lain, Wang Lin melarikan diri, turun dari tangga penjara Hong dengan tubuh penuh luka dalam. Energi pedang naga tadi membuat darahnya mengamuk, namun ia tetap memaksa diri bergerak cepat. Ketika ia mencapai bagian atas tangga, pria bernama Su menyadari keadaan yang sudah di luar kendali dan segera membawa Wang Lin pergi melalui jalur rahasia. Keduanya menghilang sebelum pedang kaisar tiba dan menghancurkan penjara tersebut dalam amarah. Melalui celah di dinding kota Hong, Wang Lin keluar dan bersembunyi di kediaman Mo Lihai. Mo Lihai menggali ruang rahasia di gunung buatan dan memintanya bersembunyi di sana. Malam itu menjadi malam tanpa tidur bagi banyak orang. Pedang kaisar mengelilingi langit kota setan langit sepanjang malam, mencari Wang Lin namun tidak menemukannya. Seluruh kota diterangi cahaya perak yang tidak pernah padam. Mo Lihai terus menyembunyikan aura Wang Lin, sementara Wang Lin sendiri menyingkirkan jejak keberadaannya hingga pedang itu tidak bisa mendeteksinya. Keesokan paginya, setelah gagal menemukan targetnya, pedang kaisar melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan penjara Hong berulang kali. Setiap kali penjara itu diperbaiki, pedang itu kembali muncul dan menghancurkannya lagi. Wang Lin yang bersembunyi bersama Mo Lihai menyaksikan dari kejauhan. Ia merasa pedang kaisar itu seperti anak kecil yang ngambek karena tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Mo Lihai yang sudah melihat betapa hebatnya Wang Lin semakin yakin pada pilihannya. Mo Lihai kemudian bertanya pada Wang Lin mengenai kekuatan barunya. Wang Lin dengan tenang menjawab bahwa bahkan tanpa teknik tertentu, ia masih bisa mengalahkan Mo Lihai. Mendengar itu, Mo Lihai merasa lega dan semakin yakin bahwa Wang Lin bisa membantunya memperoleh posisi penting dalam kompetisi Jenderal Iblis yang akan datang. Hari itu, Wang Lin pergi ke sungai. Seperti biasanya, untuk mendengarkan musik sitar dari kapal yang lewat. Musik yang dulu ceria kini dipenuhi kesedihan yang dalam. Wang Lin hanya mendengarkan tanpa berusaha mencampuri perasaan yang tersembunyi dalam nada-nada itu. Di kapal itu, ada seorang wanita pemain sitar dan seorang pria muda yang menikmati musik dengan tenang. Keduanya, tanpa sadar, terhubung melalui musik dengan Wang Lin yang duduk di tepi sungai. Ketika kapal itu pergi, musiknya perlahan menghilang bersama arus sungai. Malam harinya, Wang Lin mengikuti Mo Lihai menuju kota Suan. Mereka memasuki kediaman wakil panglima tertinggi, sosok yang sangat dihormati dan memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Iblis. Di taman bunga yang luas, sosok ini berdiri memunggungi mereka dengan aura yang kuat. Keheningannya menciptakan tekanan luar biasa. Namun Wang Lin tetap tenang. Ia kemudian diminta menunjukkan kekuatan terkuatnya. Tanpa ragu, Wang Lin mengeluarkan 2000 helai energi pembantaian yang melesat seperti naga mengamuk. Sang wakil panglima yang awalnya meremehkan Wang Lin langsung terkejut. Ia terpaksa mengerahkan kekuatan penuh untuk bertahan. Bahkan pelindung iblisnya runtuh dan tubuhnya dilanda energi pembantaian yang menyusup lalu keluar melalui pori-porinya. Meski berusaha terlihat tenang, wajahnya pucat. Setelah Wang Lin pergi, ia bahkan tidak mampu menahan diri dan memuntahkan darah. Ia kemudian memerintahkan diri untuk memasuki masa penyembuhan tertutup selama 3 bulan. Demikianlah malam ketika nama Wang Lin tanpa diketahui banyak orang mulai mengguncang kalangan tertinggi kota iblis.
Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Renegade Immortal episode 117. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.